Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan membahas tentang salah satu tokoh mufasir, yaitu Fazlur Rahman. Yang pertama, saya Isrul Khairiyah NIM 192111149 akan menjelaskan tentang biografi, pemikiran dan karya intelektual dan metodologi tafsir kontemporer. Yang pertama, biografi Fazlur Rahman. Fazlur Rahman dilahirkan pada hari Minggu, tanggal 21 September 1919 Masehi di sebuah daerah yang bernama Hazara, Barat Laut Pakistan. Ayahnya bernama Maulana Shihab Al-Din dan nama keluarganya adalah Malak. Ia dibesarkan dalam sebuah lingkungan keluarga muslim yang taat, yang mempraktekkan ajaran fundamental Islam seperti sholat, puasa, dan sebagainya. Maka, tidak heran jika Fazlur Rahman pada usia 10 tahun telah menguasai teks Al-Quran di luar kepala. Orang yang sangat berjasa menanamkan dan membentuk kepribadiannya, yaitu ayah dan ibunya sendiri. Ayahnya adalah seorang alim yang bermadzhab Hanafi dan berlatar belakang pendidikan di Duben, sebuah madrasah tradisional terkemuka di anak benua Indo-Pakistan saat itu. Ketika Fazlur Rahman berusia 14 tahun, 1933 Masehi, keluarganya hijrah ke Lahore, kota di mana Fazlur Rahman menerima pendidikan modern. Pada tahun 1940 Masehi, ia menyelesaikan sarjana muda dalam jurusan Bahasa Arab di Universitas Punjab. 2 tahun kemudian, ia memperoleh gelar Master of Art dalam jurusan dan universitas yang sama. Pada tahun 1946 Masehi, ia melanjutkan studi pada program doktor di Universitas Oxford, Inggris. Pada program ini, Fazlur Rahman berkonsentrasi pada kajian filsafat Islam. Ia menyelesaikan studi doktornya dalam waktu 3 tahun, yaitu tahun 1946 sampai 1949 dengan disertasi yang berjudul Avicenna's Psikolog, dan kemudian ia meninggal pada tanggal 26 Juli 1988. Selanjutnya, Fazlur Rahman melakukan usaha-usaha untuk melakukan pembaruan pemikiran Islam dengan merumuskan metodologi tafsir yang digeluti Fazlur Rahman. Akan tetapi, hampir seluruh pandangannya mendapat resistensi yang sangat keras dari para ulama konservatif dan bahkan Fazlur Rahman nyaris dibunuh. Beberapa pengamat menilai bahwa penolakan ulama konservatif terhadap pemikiran Rahman bersifat politis, di mana penolakan itu sebenarnya ditujukan kepada rezim Ayub Khan yang dipandang sangat otoriter. Yang selanjutnya yaitu pemikiran dan karya intelektual. Titik tolak pemikiran Rahman tentang perlunya metodologi baru dalam memahami teks Al-Quran dimulai dengan penelitian historinya mengenai evolusi perkembangan 4 prinsip dasar, yaitu Al-Quran, Sunnah, Ijtihad, dan Ijma', yang diungkapkannya dalam buku Islamic Methodology in History pada tahun 1965. Pandangan Rahman ini dilatar belakangi oleh pergumulannya dengan upaya pembaruan atau hukum Islam di Pakistan, yang kemudian mengantarkan pada agenda yang lebih penting lagi, yaitu perumusan kembali penafsiran Al-Quran yang merupakan titik pusat ijtihadnya. Dari hasil kajian historinya ini, Rahman kemudian menolak doktrin tertutupnya pintu ijtihad ataupun pemilahannya ke dalam ijtihad mutlak, ijtihad fi al-masail, dan ijtihad fi al-mahdzab. Rahman mengkritik doktrin ini yang menurutnya ijtihad bukanlah hak privilege eksklusif golongan tertentu dalam masyarakat muslim. Dia juga menolak kualifikasi ganjil mengenai ilmu gaib misterius sebagai syarat ijtihad. Kemudian dia mengajukan perlunya memperluas cakupan ranah ijtihad klasik. Hasilnya adalah satu kesimpulan Rahman, ijtihad baik secara otoritas maupun secara praktis senantiasa terbuka dan tidak pernah tertutup. Sementara itu, untuk mengantisipasi pertumbuhan ijtihad yang liar,
sewenang-wenang, serampangan, dan tidak bertanggung jawab, Rahman mengajukan metodologi tafsirnya. Kemudian, tafsir Rahman inilah yang dipandang sebagai the correct procedure for understanding the Quran atau the correct method of interpreting the Quran, memainkan peran sentral dalam seluruh bangunan pemikirannya. Metodologi tafsir Rahman merupakan jantung ijtihadnya sendiri. Karya-karya intelektual Fazlur Rahman, perkembangan pemikiran Fazlur Rahman dapat dipetakan menjadi 3 periode yang di dalamnya menghasilkan beberapa karya-karya intelektual luar biasa, yaitu pertama, periode awal, dekade 50-an. Kedua, periode tengah, di Pakistan, dekade 60-an. Dan ketiga, periode akhir Cicaku, dekade 70-an dan seterusnya. Pada periode awal dekade 50-an ini, pemikiran Rahman lebih difokuskan pada kajian Islam historis dan bisa dikatakan belum memberikan perhatian terhadap kajian Islam normatif. Sebagai contoh dari kajian Islam historis Rahman adalah Avicenna's Psikologi pada tahun 1952, Avicenna's De Anima pada tahun 1959, dan Prophecy in Islam, Psikologi and Orthodoxy pada tahun 1958. Kemudian, pada periode Pakistan dekade 60-an, di antara karya-karya Rahman yang ia tulis pada periode ini adalah Islamic Methodology in History pada tahun 1965. Kemudian, periode Cicaku, dekade 70-an, dan seterusnya. Periode ini adalah periode akhir setelah Rahman hijrah dari Pakistan hingga beliau wafat. Di antara karya-karyanya adalah The Philosophy of Mullah Sadra pada tahun 1975, Major Theme of the Quran 1980, Islam and Modernity, Transformation of an Intellectual Tradition pada tahun 1982, dan sebagainya. Kemudian, selanjutnya yaitu metodologi penafsiran Fazlur Rahman. Pada dasarnya, metodologi penafsiran telah dibentuk oleh ulama-ulama salaf sebagai upaya mereka mendialogkan Al-Quran dengan konteks mereka. Ketika metodologi itu dibawa ke konteks yang berbeda, maka tidak mampu lagi mendialogkan Al-Quran sebagaimana kebutuhan konteks yang baru. Oleh karenanya, untuk menjadikan Al-Quran terus berbicara dibutuhkan metodologi baru yang bisa mengakomodasi perkembangan zaman, sehingga Al-Quran menjadi berfungsi layaknya petunjuk. Fazlur Rahman sebenarnya telah merintis rumusannya tentang metodologi sejak dia tinggal di Pakistan dekade 60-an. Namun, rumusan metodologinya ini secara sistematis dan komprehensif baru diselesaikannya ketika dia telah menetap di Cicaku. Akan tetapi, dalam pembahasan kali ini sebelum masuk pada pembahasan tentang metodologi yang ditawarkan Rahman, menarik untuk dieksplorasi konsep Rahman tentang Al-Quran, sebagaimana yang dapat disimpulkan dalam bukunya Islam, yaitu Al-Quran secara keseluruhan adalah kalam Allah, dan dalam pengertian biasa juga keseluruhannya merupakan kata-kata Muhammad. Jadi, Al-Quran murni kalam ilahi, namun tentu saja ia sama-sama secara inti berkaitan dengan personalitas paling dalam Nabi Muhammad SAW yang hubungannya dengan kalam ilahi itu tidak dapat dipahami secara mekanis seperti hubungan sebuah rekaman. Kalam ilahi mengalir melalui hati Nabi. Definisi Rahman di atas mengasumsikan bahwa pola hubungan atau model pewahyuan yang dibangun antara Al-Quran sebagai teks, the text, Allah adalah pengarang atau the author, dan Muhammad atau the reader and the author. Pengamsusian Muhammad sebagai penerima sekaligus pembicara ini menegaskan bahwa secara psikologi Muhammad berpartisipasi baik mental maupun intelektual dalam penerimaan wahyu itu. Oleh karena itu, Al-Quran harus dipahami dalam konteks yang tepat, yakni perjuangan Nabi dan latar belakang dari perjuangan tersebut. Salah satu kecenderungan tafsir kontemporer adalah digunakannya metode hermeneutika dalam menggali makna teks Al-Quran. Metodologi yang ditawarkan Rahman ini disebut sebagai hermeneutika double movement, gerakan ganda. Metode ini memberikan pemahaman yang sistematis
dan kontekstualis sehingga menghasilkan suatu penafsiran yang tidak atomistik, literalis, dan tekstualis, melainkan penafsiran yang mampu menjawab persoalan-persoalan kekinian. Adapun yang dimaksud dengan gerakan ganda adalah dimulai dari situasi sekarang ke masa Al-Quran, diturunkan untuk kemudian kembali lagi ke masa sekarang, merupakan kombinasi pola penalaran induksi. Pertama, dari yang khusus atau partikular kepada yang umum atau general, dan kedua, dari yang umum kepada yang khusus. Akan tetapi, pertama-tama harus dipahami bahwa metode hermeneutika double movement ini dalam pengakuan Rohman sendiri hanya efektif diterapkan dalam ayat-ayat hukum, bukan ayat-ayat metafisik. Sebab, ketika mengkaji ayat-ayat yang terkait dengan hal-hal metafisik sebagai konsep Tuhan, kenabian, malaikat, setan, dan sebagainya, Rahman tidak menggunakan hermeneutika double movement, tetapi menggunakan metode tematik dengan prinsip analisis sintesis logis, di mana ayat-ayat itu dipahami melalui metode konstekstual untuk kemudian dicari hubungan logisnya. Dalam menafsirkan ayat-ayat jenis ini, Rahman cenderung mengabaikan kronologis turunnya ayat. Berkaitan dengan hermeneutika double movement, kemudian timbul persoalan mengapa harus mengetahui masa Al-Quran diturunkan, sedangkan masa dahulu dan masa sekarang tidak memiliki kesamaan. Untuk menjawab persoalan ini, Rahman mengatakan, Al-Quran adalah respon ilahi melalui ingatan dan pikiran Nabi kepada situasi moral, sosial masyarakat Arab pada masa Nabi. Artinya, signifikansi pemahaman setting sosial masyarakat Arab dan masa Al-Quran diturunkan disebabkan adanya proses dialektika antara Al-Quran dengan realitas, baik itu dalam bentuk tahmil, menerima dan melanjutkan, tahrim, melarang keberadaannya, dan taghyur, menerima dan merekonstruksi tradisi. Baik, itu tadi penjelasan dari saya. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Fajriyah Novia Prasasti.